untuk bisa memahami apa sih sebenarnya akhlak, bagaimana sih sebenarnya beretika itu, kata beliau, al-adabu ma'rifatun nafsi. Akhlak itu adalah, etika kesopanan itu adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Jadi dengan memahami pemaknaan akhlak itu adalah ma'rifatun nafsi, ini bisa mengantarkan kita pada pemaknaan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana pengenalan diri menurut ulama-ulama tasawuf, menurut ulama-ulama hakikat, atau pengenalan diri menurut para tokoh-tokoh entrepreneur sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana posisi etika atau kesopanan, tata krama, kesantunan di dalam thariqah. Tidak bisa dipisahkan antara etika, adab, kesopanan dalam kethariqahan. Semua thariqah mu'tabaroh itu menjadikan pendidikan di dalam etika sebagai salah satu ruh dari pendidikan di dalam berthariqah. Apalagi di dalam thariqah At-Tijaniyah. Maka tidak ada tempat, tidak ada posisi bagi mereka yang mengabaikan akhlak, bagi mereka yang menafikan etika, kemudian mengaku sebagai murid dari thariqah, apalagi thariqah Tijaniyah. Itu artinya semua murid thariqah Tijaniyah wajib hukumnya, fardu ain hukumnya dalam beretika dan berkesopanan. Di sini kita akan membahas dari salah seorang ulama sufi terkenal, yakni Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau menyatakan, qad aksaron nasu fil adab. Banyak sekali pembahasan tentang etika, tentang kesopanan itu banyak sekali. Wa nahnu naqul, dan kami ingin mengatakan, untuk bisa memahami apa sih sebenarnya akhlak, bagaimana sih sebenarnya beretika itu, kata beliau, al-adabu ma'rifatun nafsi. Akhlak itu adalah, etika kesopanan itu adalah ma'rifatun nafsi. Ini satu ungkapan, mengenal diri sendiri. Ila akhiri. Summa qala israhu. Setelah itu beliau menyatakan, hadihi isyaratun
minhu rahimahullahu ta'ala ila anna nafsa mambaul jahalati. Kalimat etika dan adab itu adalah ma'rifatun nafsi sebagai isyarat, sebagai satu permaknaan bahwasanya diri manusia itu mambaul jahalati sebagai sumber atau gudangnya kebodohan. Jadi diri manusia itu tidak lain merupakan sumber dari kebodohan, sumber dari segala hal yang bersifat negatif. Fa'idha arafal abdu an-nafsa sadafa nurul irfan ala ma warada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi dengan memahami pemaknaan akhlak itu adalah ma'rifatun nafsi, ini bisa mengantarkan kita pada pemaknaan satu sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita kemarin akan bahas khusus tentang masalah hadis ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu banyak sekali pemahaman dari kalangan ulama, baik ulama hadis ataupun ulama hakikat, ulama thariqah. Kita mulai dari apa pendapat dari salah seorang ulama dalam thariqah Tijani, yakni Syekh Sukairit. Syekh Sukairit ini menyatakan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Di dalam kitab beliau An-Nafhah Al-Ambariyah fil Ajwibatis Sukairijiyah, berbicara tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu pasti akan ditolak oleh ulama-ulama ahli hadis, oleh ulama-ulama syariat. Oh, itu bukan hadis itu. Pasti akan bilang seperti itu. Syekh Sukairit sudah memberikan jawaban. Kata beliau begini, hadal hadis wa illam yasihha inda ulama'il istilah. Hadis ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, meskipun menurut ulama-ulama hadis, ulama-ulama al-mustalah menyatakan gak benar kalau ini dikatakan hadis. Katanya ulama-ulama begitu. Dan Syekh Sukairit juga menyatakan seperti itu. Fahuwa sahihun inda ahlil kasfi. Tapi hadis ini, menurut Syekh Sukairit, hadis yang benar menurut ulama kasyaf, ulama yang kalau boleh kita istilahkan itu Syekhut Tarkiyah. Ada Syekhut Ta'lim, ada Syekhut Tarbiyah, ada Syekhut Tarkiyah. As-Syekhul Wasil, ulama yang syekh yang sudah mukasyafah. Bagi syekh-syekh yang mukasyafah, hadis ini benar. Qad takallamu alaihi min wujuhi jumlatiha. Maaf. Orang-orang banyak yang berbicara tentang hadis ini dari aspek dari aspek kalimat-kalimat dan kata-katanya begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana mungkin seseorang itu akan mengenal Tuhannya, sementara untuk dirinya sendiri dia tidak kenal? Masa iya orang itu untuk mengetahui identitas dirinya, bagaimana kebiasaannya, kecenderungannya saja nggak tahu, kok bisa-bisanya mau mengetahui Allah? Ini maksudnya. Wa an hadzal hadis aidon yaqulu al-allama Sidil Hasan al-Ba'aqili. Kalau sudah istilah Ba'aqili itu nisbatan dari keturunan al-Maghribi. Jadi keturunan Rasulullah dari Maghrib, dari Maroko. Ba'aqili. Sidil Hasan Ba'aqili mengatakan begini, fi kitabihi al-Iradah, di dalam kitab beliau yang bernama Iradah, man arafa nafsahu arafa rabbahu.
Tentang hadis ini beliau menyatakan begini, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Biqadri ma'rifatin nafsi takunu ma'rifatullahi. Sejauh mana seseorang itu bisa mengenal dirinya, maka sejauh itu seseorang itu bisa mengenal Tuhannya. Semakin seseorang mengenal dirinya, maka sedalam itu juga dia bisa mengenal Tuhannya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana pengenalan diri menurut ulama-ulama tasawuf, menurut ulama-ulama hakikat, atau pengenalan diri menurut para tokoh-tokoh entrepreneur sekarang? Jadi sekarang itu sudah biasa mengenal kemampuan diri. Jadi ya pembicara-pembicara saat ini, itu kalau sudah bikin seminar bagaimana cara mengenal diri. Jadi berusaha mengenal bahwa diri ini bisa, diri ini mampu, jadi harus optimis. Itu dalam kacamata mereka. Tapi dalam tinjauan hakikat, bukan seperti itu namanya mengenal diri, itu bukan begitu. Kalau dalam dunia saat ini, orang mengenal dirinya itu untuk memancing kemampuan diri dan semakin, kalau di dalam bisnis, semakin berani. Gak ada bedanya dia makan nasi, saya makan nasi. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Saya telah mengenal diri di dalam kajian hakikat itu bukan untuk meraih kepercayaan diri, tapi kebalikannya, justru untuk mengenal kelemahan diri, kehinaan diri. Jadi kelihatannya kontras. Ini menarik. Ini menarik. Kelihatannya kontras. Semakin seseorang itu merasa dirinya sangat lemah, semakin seseorang itu merasa dirinya hina di hadapan Allah, maka akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, semakin seseorang itu merasa suci, semakin seseorang itu merasa hebat atas istiqomahnya ibadah, merasa dia lebih baik daripada yang lain karena istiqomah dalam wirid, dalam hailalah, sudah puluhan tahun menjadi murid Tijani. Semakin seseorang membanggakan diri, maka dikala itulah semakin rendah seseorang di hadapan Allah. Rubba maksiatin aurosat. Betapa banyak perbuatan maksiat yang menyebabkan seseorang itu merasa terhina, itu lebih baik daripada perbuatan ketaatan dan ibadah aurosat izzan wastikbaron. Tapi dari perbuatan ibadah, perbuatan kebaikan itu menyebabkan seseorang merasa mulia dan bahkan sampai sombong. Nah, ini kan kebalikan. Man arofa nafsahu di dalam kajian hakikat beda dengan mengenal siapa diri kita dalam kajian ilmu kontemporer saat ini. Dalam pendidikan juga, dunia pendidikan seperti itu, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Ayo kita bisa, kita bisa. Siapa kita? Nah, sampai ada begitu. Kalau hakikat, siapa kita? Ketika seseorang itu mengaku berada di ilmu hakikat, orang yang merasa dirinya ada, itu tidak ada dosa yang lebih besar dari orang yang menganggap keberadaan dirinya. Itu sudah bertolak belakang. Yang maha ada itu Allah, tidak ada di alam semesta ini kecuali yang maha ada, yakni Allah. Maka ketika kita melihat bahwa diri kita ini ada, itu sama halnya kita berbuat syirik menandingi Allah. Nah, itu kan kajiannya di dalam hakikat seperti itu.
Kalau ada seorang yang berbuat dosa, kemudian dinasihatin sama seorang muallim. Ada muallim, ada murabbi, ada murabbi. Orang yang berbuat dosa sama muallim itu akan bilang begini, syarat-syaratnya taubat dan apa-apa saja yang wajib dilakukan oleh orang yang bertaubat. Itu kajian muallim. Tapi kajiannya murabbi, orang yang sudah membenahi hati, sudah bukan lagi apa syaratnya taubat, tapi yang dibahas adalah untuk memberikan nasihat bahwa mudah-mudahan dengan kesalahan dan dosa yang kamu lakukan menjadi mi'raj untuk menuju pada keridhaan Allah. Langsung dikatakan betapa banyak perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan orang yang telah melakukan maksiat itu bisa tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sangat hina sekali. Kebalikannya, betapa banyak orang yang ahli ibadah, taat, yang rajin di dalam ibadahnya, tapi timbul rasa mulia dalam dirinya. Apa itu sholat aja males tangga saya. Coba seperti saya, sholat di masjid nggak pernah telat jamaah. Tetangga saya itu kerjanya cuma cari uang, nggak pernah masuk tariko, nggak punya amalan wirid. Saya ini loh. Nah, anggapan-anggapan seperti itu bagi ulama hakikat itu justru sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. La tadharun nafsu bijahalatin illa wa yakma'uha bisarihil ilmi wa hina idin yata'addab. Seseorang tidak akan mengetahui kebodohan dirinya kecuali dengan kejelasan ilmu, dan saat itulah dia beretika. Orang yang merasa tidak tahu melihat orang yang jauh lebih pintar, maka kita itu akan merasa ternyata saya nggak tahu apa-apa. Dan memang sejatinya kita itu adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa, wakur Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmi, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki pemahaman. Ada dua, ditambahkan ilmu dan ditambahkan pemahaman. Itu Rasulullah yang bisa langsung mendapatkan ilmu dari Allah, disuruh berdoa seperti itu. Apalagi kita. Maka di sini saya ingin mengatakan, di dalam kajian hakikat, seorang murid Thariqah itu harus menganggap dirinya itu tidak tahu apa-apa. Jangan pernah ada bersitan dalam pikiran bahwa dia itu seorang yang alim. Karenanya semakin seseorang itu mengenal Allah, mengenal Tuhannya, dia akan semakin merasa dirinya itu sangat hina, gak pantas untuk maju di hadapan orang. Maka tidak heran ulama-ulama hakikat itu paling malu kalau disuruh maju, kalau disuruh diketahui oleh masyarakat. Orang mah turun nyerem mereka itu, ngetak, gak mau dek makade, gak mau dek makade. Kalau seperti saya ini mau kade, ya memang rasa bodoh saya jauh sekali. Saya di sini ada kewajiban untuk ngaji, untuk bacakan, sekali lagi untuk bacakan. Bukan berarti saya yang paling paham, karena nggak mungkin saya mau nyuruh Cak Din atau Cak Roni, nggak mungkin. Ulama hakikat itu paling todus, apa istilah? Dek makade. Apa bahasa Jawanya dek makade? Ada pentas, ada apa namanya? Biasanya kalau sudah acara-acara besar, ada panggung. Nah itu mereka yang semakin mengenal Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk
Ngetek. Ngetek. Mun saya kilo panggil ada makade itu sudah jelas. Kita yang sudah tahu ilmunya cukup tersenyum saja. Kilo yolok lah. Seseorang itu salah satu tanda dia itu mukasyafah ma'rifatullah adalah dia semakin menyembunyikan dirinya. Kenapa? Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu sangat hina. Tak pantas beda ya ada ngoreng. Gitu loh. Tak pantas beda ya ada ngoreng. Ngetek. Sebisa mungkin buruk. Sebisa mungkin buruk. Ini salah satu makna adab di dalam ilmu hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teruskan. Wa fi kalami ghairi wahidin minal masyayikhil kibar fi tafsiri hadal khabari ma yuwaddihu ma dzakarahu fil awarif an sidina Abdullah bin Mubarak ma'a ma fassarahu bihi qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala fi fatawihi ma ma'nahu. Jadi di sini ada penjelasan lagi, banyak sekali penjelasan dari para ulama-ulama hakikat tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, bidu'fin, mengenal dengan kelemahan dirinya, waftiqorin, dan mengenal bahwa dirinya itu sangat membutuhkan. Tidak mungkin dia bisa lepas dari kebutuhan pada Allah. Bahkan nafas ini saja di luar kendali kita. Kalau sampai diistirahatkan nafas oleh Allah 10 menit, habis. Jadi orang yang mengenal bahwa dirinya itu sangat lemah, sangat membutuhkan Allah, gitu. Wal ubudiyati lahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal kelemahan dirinya dan mengetahui bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah, tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah. Di sini dikatakan arafa rabbahu, maka sungguh orang itu sudah mengenal Tuhannya bil kuwati, mengenal kemahakuatan Tuhan Allah dan mengenal juga kemahakuasaan Allah. Di sini dikatakan maksud dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, orang yang mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Orang yang kenal kalau dirinya itu sangat lemah, sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka dia pasti mengenal Allah yang maha menolong, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha memberikan. Nah ini makna mengenal diri menurut ilmu hakikat. Yang merasa kalau dirinya itu sangat membutuhkan Allah. Saking sangat membutuhkan kepada Allah, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu tidak mau menerima bantuan bahkan dari malaikat. Bahkan dari malaikat pun nggak mau Nabi Ibrahim itu menerima bantuan. Ketika mau dilempar ke api, malaikat angin tanya, wahai Ibrahim, akan saya turunkan angin supaya apinya mati? Nggak usah. Datang malaikat hujan, wahai Ibrahim, mau saya turunkan hujan supaya apinya mati? Tidak usah. Malaikat Jibril tanya, wahai Ibrahim, saya Jibril, apakah butuh bantuan saya? Enggak, kalau ke kamu enggak. Tapi kalau ke Allah, iya. Kalau memang kamu butuh bantuan Allah, ya sudah segera minta doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk membantu kamu. Wahai Jibril, Allah kan sudah tahu keadaan saya begini. Ngapain saya minta tolong Allah? Allah sudah tahu saya begini. Itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Datang bank, minta tolong, ini sudah batasnya seminggu lagi, ini segera minta tolong, gimana caranya? Bilang ke istri, Bu, Allah kan sudah tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah rahimahullah taala fi Lataifil Minan. Syekh Tajuddin mengatakan, sami'tu Syekhuna Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Kami mendengar
dari guru kami Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu yaqul fi hadal hadis ta'wilani. Jadi ada dua penafsiran dari Syekh Abul Abbas tentang hadis ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada dua penafsiran. Ahaduhuma, yang pertama, man arafa nafsahu bidulliha wa ajziha wa fakriha arafallaha biizzihi wa kudratihi wa ginahu. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu sangat hina, bahwa dirinya itu sangat lemah, bahwa dirinya itu sangat fakir, arafallahu biizzihi wa kudratihi wa ginah, maka sungguh dia sudah mengenal Tuhannya yang maha mulia, Tuhannya yang maha berkuasa, dan Tuhannya yang maha kaya. Orang kalau melihat kelemahan dirinya, maka dia sudah pasti melihat kemahakuasaan Allah. Orang yang melihat kefikiran dirinya, maka dia sudah melihat kemahakayaan Allah. Terus gimana, Gus? Dia melihat kalau diri itu sangat membutuhkan, tapi nggak jauh-jauh, nggak langsung kemahakayaan kepada Allah. Dia menganggap bisa mendapatkan bantuan dari sesama, mengharap sesama, mengharap bantuan sesama. Yang jelas hal-hal seperti ini sudah di luar dari millata Ibrahima Hanifah. Ya sudah jelas, Nabi Ibrahim itu malaikat saja yang siap memberikan bantuan ditolak. Kalau kita, orang lain belum tentu bisa nolong kita, dipaksa supaya bisa. Ini. Jadi kita kalau sudah melihat seperti ini, kita membayangkan saja tidak bisa, apalagi melaksanakan. Apa itu artinya? Karena memang kita sangat lemah. Yang harus kita lihat, kita sangat lemah. Kita tak di apa-apa. Kita sangat tidak berdaya. Bahkan untuk memikirkan hal-hal seperti ini saja, lesu saya pikir. Saking tak nyangkeng. Ngerti Alves? Mangguk-mangguk gini. Saking nggak nyambungnya. Bahkan untuk berpikiran seperti itu saja kita nggak berani. Gini apa betul? Kenapa? Ya saking nggak bisanya apa-apa kita ini. Dan ini salah satu hakikat etika adab di dalam ilmu hakikat. Kalau ada murid torikoh, lakona ge pang magampang segala satu bisa diatur. Nah itu saya tidak ingin mengatakan sombong, tapi itu adalah tanda murid torikoh yang kurang beretika. Kalau ada murid torikoh, termasuk juga tentunya torikoh Tijani, kalau ada murid torikoh yang menganggap dirinya bisa, apalagi sampai ingin dipuji orang karena kepintarannya, maka itu kita sebut dia itu kurang beretika. Itu muridnya. Apalagi saya tasa murid apa namanya itu? Nah, hal-hal etika seperti ini sebenarnya yang sejak dulu menjadi telaah para syekh-syekh yang wusul, syekh-syekh ma'rifat. Ya sebenarnya saya juga berdiri di sini, duduk di sini, yang nggak pantas juga. Karena saya sudah melaah. Setelah baca ini, saya jadi malu duduk di sini. Di sini yang pertama, man arafa nafsahu bidullihi wa izziha wa fakriha arafallah biizzihi wa kudratihi wa ginah. Fatakunu ma'rifatun nafsi awalan, summa ma'rifatullahi min ba'du. Maka pertama-tama orang itu mengenal dirinya, kemudian dia mengenal Allah. Mengenal dirinya bahwa dirinya itu sangat lemah, bahwa dirinya itu sangat membutuhkan Allah, bahwa dirinya itu
Sangat-sangat apa? Pokoknya nggak bisa apa-apa. Sangat bodoh. Ini makna pengenalan diri di dalam ilmu hakikat. Beda. Sekali lagi beda makna pengenalan diri dengan ilmu kontemporer. Itu yang pertama. Wasani, adapun tafsiran atau penjelasan hadis ini yang kedua, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad dalla dzalika minhu ala annahu arafallahu qablu, maka sungguh itu sudah menunjukkan bahwa orang itu sudah mengenal Tuhannya sebelumnya. Fal awal, adapun penjelasan man arafa nafsahu arafa rabbahu yang pertama tadi di atas itu, halus salikin, itu merupakan keadaan kaum as-salikin. Wasani halul majdubin, sementara yang kedua ini adalah kondisi atau keadaan orang-orang yang majdub, orang-orang yang sudah terlena dengan kecintaannya kepada Allah hingga melupakan dirinya, sudah tidak mengenal kondisi dirinya, tidak melihat bahwa dirinya itu ada. Tidak ada Zulfan itu, yang ada Allah. Nah, sampai begitu. Itu sudah kaum majdubin begitu. Ya, bahasa halusnya itu orang yang sudah terlena dengan Allah, majdub. Tapi bahasa umumnya majdub itu maknanya majnun, gila. Ya gila. Kecintaannya, makrifatnya kepada Tuhannya itu sudah mengalahkan akalnya. Wis sudah nggak berfungsi akalnya. Saking mengenalnya pada Tuhan, atau disingkat rahasia-rahasia tentang hakikat ketuhanan. Saya tidak ingin mengatakan yang lama helaf itu gila, tidak. Tapi insya Allah di dalam Thariqah Tijaniyah ini kita tidak diajarkan bisa wusul kepada Allah, tapi kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya antara Thariqah Tijaniyah dengan Thariqah yang lain. Kita ini melalui Rasulullah. Kita melalui Rasulullah. Tentu beda orang yang sudah fana pada Rasulullah dengan fana pada Allah. Kalau Allah, tidak mungkin ada yang bisa mengenal Allah melebihi Rasulullah. Sehebat apapun wali itu. Sehebat apapun wali itu. Maka kita bangga, usul kita kepada Allah itu melalui Rasulullah. Dan tugasnya Syekh Ahmad, bawa tangan kita untuk diarahkan ke Rasulullah. Allahumma sholli ala wa qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu fi Qutil Qulub. Ini juga pendapatnya Syekh Abu Thalib Al-Makki di dalam kitab Qutil Qulub yang memaknai hadis man arafa nafsahu arafa rabbah. Maknahu, maksudnya hadis itu adalah idza arafta sifati nafsika, kalau kamu sudah mengetahui, kalau kamu sudah mengenal bagaimana sifat-sifat diri kamu, fi muamalatil khalqi, di dalam bermuamalah kepada sesama. Kalau kamu itu tahu bagaimana kondisi diri kamu saat bermuamalah dengan sesama, itu wa annaka takrahul i'tirada 'alaika fi af'alika, dan kamu itu tahu, kamu tidak senang kalau kamu itu ditolak. Kamu tidak senang kalau kamu itu dihina. Kamu tidak senang kalau kamu itu disakitin. Gitu. Wa ayyu'aba 'alaika ma tasna'u arafta minhu sifati khaliq. Kalau kamu tidak senang dicaci maki, kenali diri kamu itu. Maka di sana kamu juga harus tahu, begitulah Allah. Kalau saya katakan Allah itu zat yang maha pencemburu. Allah itu adalah yang maha cemburu. Saking cintanya Allah kepada makhluk, kepada umat manusia, Allah tidak mau kalau cinta kita kepada Allah itu
terbagi dengan cinta kita kepada selain Allah. Karenanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Rasulullah juga begitu. Ketika para sahabat sedang berbicara tentang kehebatan nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Mereka para sahabat berbicara saat menunggu Rasulullah keluar. Rasulullah dengar. Kalau bahasa nggak enak hati, Rasulullah begini, iya saya sudah mendengar kalian memuji-muji nabi-nabi. Bahwa Nabi Adam ini begini, bahwa Nabi Musa ini begini, bahwa Nabi Ibrahim begini, saya sudah tahu. Memang seperti itu. Tapi apakah kalian tahu kalau saya ini adalah Habibullah? Apakah kalian tahu kalau saya ini adalah kekasih Allah? Artinya Rasulullah ingin meyakinkan kepada sahabat bahwa mereka para nabi-nabi itu masih lebih dekat saya kepada Allah. Rasulullah tidak mau kecintaan umatnya kepada Rasulullah itu dikalahkan dengan kecintaan mereka pada nabi-nabi yang lain. Ini juga maknanya seorang syekhut tarkiyah, seorang syekhul wasil, seorang syekh yang mengantarkan muridnya kepada Allah, itu tidak bisa diduakan. Gak ada namanya menduakan guru. Ini berlaku sebenarnya bukan di dalam thariqah Tijani saja. Semua thariqah itu begitu hakikatnya. Guru yang mengantarkan kepada Allah itu cuma satu. Silakan dicek di kitab-kitab yang lain, gak ada. Gak ada namanya membolehkan untuk menduakan seorang syekhut tarkiyah. Syekhut tarkiyah loh ya. Kalau saya katakan tadi ada muallim, ada murabbi. Kalau muallim ini banyak. Kita juga harus memuliakan ini. Gak apa-apa, gak ada istilahnya syirik dalam banyak ustadz. Ngaji kitab ini nggak ada syirik. Yang murabbi banyak. Murabbi banyak. Nggak ada syirik. Kalau kita ada murabbi yang ini banyak. Tapi untuk murabbi, untuk syekhul wasil, itu cukup satu. Ini harus dipaham. Kalau kita menghormati muallim, guru kita, yang pernah ngajarin kita, meskipun dia itu bukan seorang Tijani, tetap wajib dan jangan pernah menganggap itu menduakan Syekh Ahmad. Paham ya? Ini maksudnya. Jadi jangan, sudah bukan Tijani, bukan. Kita harus bisa membedakan. Syekh itu ada 3. Itu yang wajib. Yang paling rendah itu mu'alim, yang cuma mentransfer ilmu. Yang kedua itu murabbi, dan yang paling utama itu adalah murabbi. Rasulullah itu mencakup ketiga-tiganya. Rasulullah mencakup ketiga-tiganya ini. Ketika Rasulullah mengatakan gini, kalau sampai anak saya, si Fatimah mencuri, maka saya langsung yang akan memotong tangannya. Itu kira-kira sabdanya Rasulullah sebagai apa? Sebagai muallim. Begitu syariatnya. Ada juga kisah ketika ada seorang laki-laki di siang hari Ramadan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa? Celaka saya, kenapa? Saya berkumpul dengan istri saya di siang Ramadan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bebaskan budak. Saya nggak punya budak, ya Rasulullah, saya miskin. Palang. Kalau begitu, kasih sedekah untuk 60 fakir miskin. Di kampung saya, ya Rasulullah, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, saya yang paling miskin. Aduh. Siapa yang mau saya bagi, ya Rasulullah? Aduh, palang. Yang ketiga, ya sudah kalau begitu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, ya Rasulullah. Sebulan ialah jebol, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah, singkat cerita, Rasulullah masuk ke dalam kamar beliau, membawa sekarung kurma, merah.
Ya mungkin beras, kalau sekarang beras. Mungkin sekarang. Tapi neser kalau suruh ngangkat beras 25 kilo. Den. Kurma. Nah, kalau kita lihat, orang sudah bersalah di siang hari melakukan hubungan badan suami istri, berarti tidak puasa. Itu kan sudah perbuatan yang sangat, termasuk larangan yang paling luar biasa. Larangan paling kuat puasa. Tapi Rasulullah malah memberi kurma. Kira-kira di sini Rasulullah bersikap sebagai muallim, murabbi atau murabbi? Hah? Murabbi. Hadis-hadis Nabi itu banyak yang aspeknya posisi Nabi sebagai muallim, banyak yang posisi Nabi sebagai murabbi, dan juga ada tentunya yang sebagai murabbi. Ketika Rasulullah datengin si Ahmad, ini kamu murid saya, kamu saya ajarin sholat Fatih. Nah ini juga posisi beliau sebagai murabbi. Para ulama ahli hadis, kalau hanya mengkaji hadis-hadis yang bersifat bahwa Rasulullah itu posisinya sebagai muallim, maka pasti cirinya dia akan sedikit-sedikit ini haram, bid'ah, begini. Di sini peranan ilmu-ilmu hakikat itu untuk memahami hadis ini. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan posisi Nabi sebagai murabbi. Inilah para fuqara Tijani rahimahullah, sekelumit tentang ma'rifatun nafsi. Ini masih banyak sekali. Banyak sekali, tapi saya cukupkan itu saja. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.